Halo, cek, cek, halo. Halo. Maaf, tadi saya terkendala sinyal. Bagaimana saudara Satria? Lagi nunggu skala ini. Tadi Tasya nanya tadi. Kirim pertanyaannya. Kirim atas. Baik, untuk selanjutnya kita diskusi terlebih dahulu. Untuk teman-teman, apakah ada yang bisa menjawab atau memberi jawabannya? Bagaimana saudara Satria? Apakah sudah mendapat jawabannya? Emang lanjut ya. Jadi suruh tunggu tadi. Tunggu rame dulu. Oke. Ngapa kok diem? Kelas Palembang lagi mencari jawaban kah? Tidak. Oh, terus sudah ya. Selanjut ya. Langsung, baiklah. Dari kelas Indralaya sepertinya ada yang ingin menjawab pertanyaan dari teman-temannya. Silakan Ahmad Ramdhani. Saya tadi jawab pertanyaan dari Thomas. Tadi soalnya apa saja timbal menganalisis materi pembelajaran. Benar saudara Thomas? Halo Thomas? Ya, benar. Ya benar ya. Analisis materi juga mempertimbangkan hal-hal berikut, yaitu 1. Relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntunan lingkungan. 2. Tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. 3. Kebermanfaatan bagi peserta didik. 4. Struktur keilmuan. 5. Berbagai sumber belajar, referensi yang relevan dan termutakhir. 6. Alokasi waktu. Mungkin itu saja, Pak. Ada yang ingin menambahkan jawaban dari saya? Kalau tidak ada, apakah memahaminya? Sudah mengerti? Baik. Terima kasih, Saudara Satria. Mungkin teman-teman masih ada yang ingin menambahkan. Kalau tidak ada, ya mungkin terima kasih atas jawabannya. Dari jawabannya tadi, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan seorang guru dalam menganalisis materi pembelajaran. Dan itu sudah cukup. Oke, terima kasih Saudara Thomas.
Selanjutnya ada pertanyaan yang diberikan kepada kelas Indralaya yang akan dijawab oleh Ahmad Ramdhani. Kepada Ahmad Ramdhani dipersilahkan. Baik, terima kasih Saudari Rika. Di sini saya akan mengulangi pertanyaan dari Saudara Kevin. Tadi Saudara Kevin menanyakan beberapa jenis materi pelajaran, yaitu fakta, konsep, dan sebagainya. Tolong jelaskan maksud dari jenis-jenis materi pelajaran tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan jenis materi pelajaran. Fakta. Fakta yaitu segala hal yang berwujud kenyataan dan kebenaran. Meliputi nama-nama objek, peristiwa sejarah, lambang, nama tempat, nama orang. Dan yang kedua konsep. Konsep yaitu segala yang berwujud, pengertian-pengertian baru bisa timbul sebagai hasil pemikiran. Contohnya definisi, pengertian, ciri khusus, hakikat, inti atau isi. Prinsip yaitu berupa hal utama, pokok, dan memiliki posisi terpenting, meliputi dalil, rumus, paradigma, teorema, serta hubungan antar konsep yang menggambarkan implikasi sebab akibat. Di sini ada juga prosedur. Prosedur merupakan langkah-langkah sistematis atau berurutan dalam mengerjakan suatu aktivitas dan kronologi suatu sistem. Dan yang terakhir, sikap. Sikap atau nilai. Sikap atau nilai ini merupakan hasil aspek sikap. Misalnya, nilai kejujuran, nilai kasih sayang, nilai tolong-menolong, semangat, dan minat belajar atau bekerja. Di sini, bagaimana Saudara Kevin? Terima kasih Dani atas jawabannya. Di sini Kepada teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin menambahkan jawaban dari Ahmad Ramdhani tadi? Oke, baiklah. Jika tidak ada, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Febri Haryanto, apakah ingin menjawab pertanyaan dari salah satu temannya? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Lucy. Dengar nggak suara? Iya, kedengaran. Oke, terima kasih. Dari Saudara Lucy dengan pertanyaan mana tadi? Berapa jenis materi pembelajaran, yaitu fakta, tolong, dan sebagainya. Tolong dijelaskan maksud dari jenis-jenis materi pembelajaran tersebut. Oke, jawabannya. Materi pelajaran yang esensial itu mencakup tentang konsep kunci keilmuan, tema-tema utama, dan nilai-nilai dasar yang memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu universal.
Universal konsep kunci keilmuan itu memiliki tingkat generasi yang sangat tinggi. Terus yang kedua, adaptif, yaitu dapat memberikan kemampuan kepada siswa untuk mengadaptasi perubahan dan perkembangan pengetahuan dan teknologi. Jadi, itu bisa beradaptasi kepada siswa. Terus transferable, artinya konsep-konsep yang ada dalam pokok-pokok bahasan tersebut dapat dimanfaatkan atau digunakan bagi pemecahan masalah dalam berbagai pihak. Jadi, konsep-konsep yang ada di pokok bahasan yang kita paparkan kepada siswa itu dapat dimanfaatkan untuk pemecahan suatu masalah. Terus, aplikatif. Aplikatif itu yang diterapkan atau diaplikasikan secara luas pada berbagai bidang keilmuan dan teknologi. Jadi, bisa mengaplikasikan secara luas, bukan hanya secara singkat aja. Misalkan bisa memberi contoh yang banyak untuk pelajaran dalam menjelaskan materi kepada siswa. Dalam bidang keilmuan, bisa pun dengan teknologi juga. Terus, meaningful. Meaningful itu artinya Meaningful. meaningful. Nah, meaningful itu artinya layak bermakna dan bermanfaat untuk diketahui dan dikuasai oleh siswa. Mungkin cukup, kembali kepada Saudari Lucy. Baiklah, terima kasih untuk Saudara Febri Haryanto. Saya rasa cukup untuk jawaban yang telah Anda berikan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Yang lain tambahan, yang lain memberikan masukan. Baiklah, kepada teman-teman yang ingin memberikan masukan, memberikan tambahan dari jawaban yang telah dipaparkan oleh Saudara Febri Haryanto tadi, saya persilahkan. Jika tidak ada, mungkin ada dari kelas Palembang ingin menjawab pertanyaan selanjutnya. Ya, baik. Selanjutnya untuk Saudara Eki, pertanyaan Saudara Eki tadi akan dijawab oleh Saudara. Untuk Saudara Ria, saya persilakan. Tadi soalnya, apakah strategi yang tepat dapat mengembangkan intelektual peserta didik? Jawabannya, kemampuan intelektual peserta didik dapat terasa dengan pemilihan strategi belajar yang tepat. Hal seperti ini didahului oleh motivasi dan semangat siswa dalam mengikuti pelajaran. Motivasi dan semangat siswa pertama kali akan muncul apabila guru dapat menyampaikan materi ajar dengan menarik. Misalnya, dengan pemilihan media belajar, teknik pelajaran yang menyenangkan siswa. Pembelajaran yang baik berupaya mengarahkan siswa untuk dapat mengeksplor pengetahuannya berdasarkan hal terkecil yang pernah ia temui. Misalnya, siswa diajak untuk menggambarkan sebuah kenampakan fisik suatu objek yang pernah ia temui. Dengan demikian, pengetahuan siswa akan berkembang. Tadi saya tentang metode. Metode seperti apa sih yang ceramah, demonstrasi, atau seperti apa? Apa Ki? Tadi saya juga menanyakan sedikit tentang metode seperti apa sih yang tepat untuk mengembangkan intelektual siswa itu.
ceramah dan demonstrasi. Oh. Metode ceramah dan demonstrasi yang akan mengembangkan intelektual peserta didik. Oh, baiklah, terima kasih Saudara Satria atas jawabannya. Untuk saat ini sudah cukup jelas buat saya. Tapi kalau ada teman-teman yang lain ingin menambahkan, silakan. Bagaimana Saudara Eki? Dan untuk teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin menambahkan? Kalau dari saya, alhamdulillah sudah cukup mengerti dan paham, Saudara Dwi. Baiklah, terima kasih untuk Saudara Eki dan Saudara Satria Manaputra. Bagaimana selanjutnya untuk kelas Indralaya? Apakah langsung ada yang ingin dijawab lagi pertanyaannya? Ya, selanjutnya pertanyaan terakhir untuk kelas Indralaya dari Saudara Redi Rias yang akan dijawab oleh saya sendiri. Pertanyaannya tadi, saya ulangi pertanyaannya tadi. Pengimplementasian dari prinsip pengembangan materi pembelajaran. Apakah benar Saudara Redi? Iya, Kak. Nah, tadi dalam pengembangan prinsip materi pembelajaran itu ada 3, yaitu relevansi, konsistensi, dan adekuensi. Yang pertama itu relevansi, artinya kesesuaian materi pembelajaran hendaknya relevansi dengan pencapaian standar kompetensi dan pencapaian kompetensi dasar. Jika kemampuan yang dihadapkan dikuasai peserta didik berupa menghafal fakta, maka materi yang diberikan adalah berupa fakta-fakta dari referensi yang sesuai. Itu contohnya seperti siswa-siswa itu diberikan tugas untuk bisa menjelaskan tentang sejarah dari olahraga bola basket. Nah, dari sana itu pemilihan materi pembelajaran yang disampaikan itu seharusnya dari referensi tentang sejarah bola basket yang konkret. Selanjutnya itu ada konsistensi, artinya keajengan. Jika kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik ada 4 macam, maka materi yang harus diajarkan oleh guru juga harus meliputi 4 macam. Misalnya kompetensi yang harus dikuasai peserta didik adalah memahami tata cara mengoper bola, mendribel, mempassing, dan lain-lain. Itu guru harus mengajarkan dengan sesuai yang telah ditetapkan dan yang telah ada dalam silabus. Misalnya itu dalam silabus itu ada cara disuruh untuk mengajarkan cara mendribel, mempassing, dan menshooting. Nah, guru harus sesuai mengajarkan apa yang telah ditetapkan oleh silabus itu sendiri. Nah, yang ketiga itu ada adekuensi, artinya kecukupan. Materi yang diajarkan hendaknya cukup memadai dalam membantu peserta didik menguasai kompetensi dasar yang diajarkan. Materi tidak boleh terlalu sedikit dan tidak boleh terlalu banyak. Jika terlalu sedikit, maka kurang membantu tercapainya standar kompetensi dan kompetensi dasarnya.
Sebaliknya, jika terlalu banyak, maka akan mengakibatkan keterlambatan dalam pencapaian target kurikulum. Nah, jadi mungkin itu saja prinsip-prinsip pengembangan materi pembelajaran yang ada dalam PPT kami tadi. Mungkin jika ada tambahan dari teman-teman yang lain. Baiklah, saya respon sedikit ya. Itu tadi kan yang saya tangkap berarti ada 3. Yang adukensi dan apa tadi? Tadi ada relevansi, ada konsistensi, dan adukensi. Oh ya, cukup itu aja. Berarti bisa saya simpulkan berarti pengimplementasian itu ada 3 tersebut kan? Ya. Oke, terima kasih Saudara Reddy atas pertanyaannya. Pertanyaan terakhir, kelas Palembang, 1 pertanyaan lagi kepada kelas Palembang. Saya persilahkan. Untuk selanjutnya, pertanyaan nomor 3 dari Saudari Tasya akan dijawab oleh Saudara Satria Manaputra. Kepada Saudara Satria Manaputra dipersilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Tasya. Halo Tasya. Ya. Oke. Soalnya jika penerapan standar kompetensi tidak tepat, apa dampak yang ditimbulkan dalam proses belajar mengajar? Oke, saya jawab. Dampak yang ditimbulkan dalam proses belajar mengajar jika penerapan standar kurang tepat adalah, di sini kita ambil salah satu contoh pembelajaran yang kurang efektif. Pertama, yang membuat siswanya menjadi tidak termotivasi. Kedua, para siswa tidak akan mengikuti apa yang dikatakan oleh seorang guru. Dengan kata lain, siswa itu akan membangkang. Oke, mungkin itu saja. Berarti kalau dampak yang ditimbulkan oleh siswanya seperti itu, apakah pendekatan pembelajarannya juga berpengaruh dalam proses belajar mengajarnya, dalam menentukan standar kompetensi? Izin menambahkan Saudara Dwi. Baik, untuk Saudari Winda silakan. Saudari Tasya, di sini pertanyaan Anda, jika penerapan standar kompetensi tidak tepat, apa dampak yang ditimbulkan dalam proses belajar mengajar? Jika penerapan standar kompetensi yang tidak tepat, itu berarti pembelajarannya tuh tidak efektif dan efisien. Nah, dampak yang ditimbulkan dalam proses dalam belajar mengajarnya, dampaknya memungkinkan peserta didik tidak mencapai tujuan dalam pembelajaran tersebut. Jadi apa yang kalau guru tidak efektif dan efisien dalam mengajarnya, jadi capaiannya tuh misalnya kita nak capai ini, jadi tidak tercapai itu. Nah, kalau gurunya mengajarnya tidak efektif dan efisien. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Dwi. Ya, baiklah. Terima kasih untuk Saudari Winda. Apakah dari teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin menambahkan? Menambahkan lagi, apakah waktu kan itu tadi misalnya menambahkan dampak yang kurang baik. Nah, misalnya di pertemuan ini kita sudah bisa lihat
dampaknya buruk. Nah, untuk di pertemuan selanjutnya, apakah standar kompetensi itu bisa langsung diubah atau kita menerapkan standar kompetensi? Izin menjawab, Saudari Tasya. Ya. Misalnya kata Tasya tadi kan, misalnya sekarang kita contohnya kan, sekarang kita belajarnya yang buruk. Jadi ke depannya itu kita tuh mencegah hal yang ini nih terjadi. Jadi kita perbaiki dari kesalahan hari ini dan ke depannya kita harus bisa lebih baik kayak itu nah. Jangan diulangi lagi kesalahan yang ini. Berarti kita tuh ngubah standar kompetensinya langsung dari RPP juga dirubah atau pas kita penerapannya deh? Untuk kelompok tanggapan untuk kelompok Satria dan Dwi gimana kalau menurut mereka? Untuk saudari Winda sudah cukup membantu. Kalau menurut tanggapan kelompok Dwi dan Satria gimana? Di sini menurut saya ya, kalau misalkan tadi sudah benar menurut saudari Winda, harus bisa diperbaiki untuk selanjutnya, untuk kedepannya. Jadi menurut saya memperbaiki itu langsung saja, langsung melalui RPP-nya kita perbaiki. Dan untuk kalau misalkan ada kesalahan dari kurikulum, itu sudah bukan urusan kita lagi. Sekarang urusan kita pada RPP-nya, bagaimana cara kita mengajar dan bagaimana siswa itu bisa memahami apa yang kita ajarkan. Itu saja menurut saya. Maaf saya tadi tidak menyebutkan tentang kurikulum, cuma ngomong RPP lah. Iya benar, itu cuma RPP. Tadi saya menambahkan bahwa di situ ada kurikulum. Jadi benar kalau misalkan kita selanjutnya untuk harus diperbaiki dan kedepannya agar tidak terulang lagi, ya kita harus benarin juga RPP-nya. Ini menurut saya loh. Nggak mungkin kalau misalkan kita memperbaiki diri kita sendiri, RPP-nya nggak dirubah. Sesuai dengan kompetensi kita, walaupun pengetahuan kita sudah bagus, tapi RPP kita masih salah, itu percuma saja. Kalau memang dalam RPP-nya tadi salah, berarti kita harus mengkaji ulang RPP yang kita buat, terus kita juga harus membenahi bagaimana cara kita menyampaikan dengan standar kompetensi itu kan. Iya benar. Ya, itu harusnya. Menambahkan Daripada izin menambahkan selanjutnya ke depannya. Halo cek boleh menambahkan? Izin menambahkan. Itu aja. Selesai. Halo cek. Lanjutan. Silakan Al, silakan. Baik, silakan Al menambahkan bagaimana jika suatu yang dikatakan Tasya tadi materi pembelajarannya kalau buruk ya. Oke, apakah berdampak standar kompetensinya ya? Oke, jangan lupa kita kalau SK itu standar kompetensi memiliki 3 aspek yang jangan lupa kita lupakan. Yang pertama itu afektif, psikimotor, dan afektif. Nah, jadi di baik 3 poin tersebut, jika ada salah satu poin yang terlewat ataupun yang dikatakan tidak berhasil dalam suatu pembelajaran, kita harus melihat, kita bisa merubah. Betul yang dikatakan Dwi tadi bahwa di SK tersebut standar kompetensi terdapat kurikulum dan juga terdapat RPP. Nah, jadi untuk itu kan sudah ada bahannya standar kompetensi. Jadi kita tuh sebagai guru bisa untuk mengubah sedemikian rupa yang kita inginkan. Contoh saja dalam pembelajaran kita bisa mengubah modelnya maupun
maupun cara pengajarannya. Tapi di dalam SK tersebut sudah ada standarnya, ada SOP-nya. Standar operasionalnya. Jadi untuk ada terjadi sedikit bermasalah atau dalam gurunya maupun atau siswanya, kita bisa mengukur lagi kesalahan-kesalahan tersebut. Apakah dari sikap pengajar kita menyampaikannya, keterampilan siswanya kurang. Jadi menurut Al bisa diubah, tetapi jangan keluar dari standar kompetensi tersebut yang sudah diterapkan. Seperti itu. Berarti kalau misalnya untuk pertemuan selanjutnya, misalnya itu bisa diubah atau ada cara lain merubahnya atau tidak diubah gitu? Kalau untuk sistem itu ya kembali ke gurunya. Kalau melihat peserta didiknya kurang, apalagi untuk pengetahuannya, kita bisa mengubah modelnya, model sistem pembelajarannya atau sistem kita kan anak penjelaskan sistem komando. Apa kita bisa membuat sistem diskusi? Jadi melihat siswanya lebih cocok ke arah kelompok atau berdiskusi atau sistem ini atau sistem lainnya. Jadi melihat dari awal pembelajarannya seperti itu. Terima kasih Saudara Al. Ada Ya mungkin teman-teman kalau yang ada lagi? salah sampai penyampaian bisa ditambahkan oleh Ibu Bapak dosen, Pak Girtama dan Bu Silvi. Saya kembalikan kepada Dwi. Baik, terima kasih untuk Saudari Tasya dan Saudara Al dan teman-teman sekalian. Saya kembalikan kepada Saudari Rika Adesti. Ini langsung ditutup, Bu, Pak, atau bagaimana? Halo? Iya, Pak. Jadi dari Dengarin. kelas Palembang dan Indralaya jawabannya sudah dijawab semua. Terus? Ya, saya mau nambahi ya. Halo. Halo Pak. Iya, Dengar Pak. ini? Iya, Pak. Iya, Pak. Yang pertama, tolong kalau masuk kelas itu pakai baju kelas ya. Jangan pakai kaos oblong. Pak, iya Pak. Satu itu. Dua, di makalah. Itu kutipan-kutipannya yang saya koreksi saya dengan Bu Selvi juga belum terlihat perbaikannya. Baik Layo maupun Palembang itu. PP-nya juga masih aja Bu Selvi, saya yang mengoreksi masih kayak gitu ya. Itu. Terus berikutnya, tolong baik Indralaya maupun kelompok Palembang diberi contoh materi SD atau materi SMP. Sehingga nanti kalau materi SD kan dikaitkan dengan mengemas materi SD itu kaitannya dengan apa? Dari yang sederhana ke yang kompleks itu kan dikaitkan dengan apa? Gerakan lokomotor dan non lokomotor sama gerakan manipulatif kalau yang anu ya. Ini yang tolong diperhatikan. Demikian juga yang SMP. Yang SMP kaitannya dengan SMP kan teknik dasar. Kalau teknik dasar kaitannya yang materi yang prosedur tadi, tolong salah satu contoh. Untuk apa? Untuk pas bawah permainan bola voli. Itu gimana awalannya, perkenaan bola, follow through-nya. Itu jelas, itu harus benar itu. Prosedur itu.
Itu diberi contoh. Ini kaitannya dengan ketercapaian KD. Ya enggak? Materi yang ketercapaian KD-nya. Terus tadi ada yang tentang RPP tadi. RPP itu idealnya setiap semester itu diperbaiki karena setelah setelah dipraktekkan di lapangan, oh ini loh kendala-kendalanya, ini masalahnya dan lain sebagainya. Apa yang diperbaiki? Terutama kaitannya dengan mengemas materi ini. Ya. Apakah mengemas materinya sudah sesuai dengan sosio